Channel YouTube Daesan, salah satu channel bolanya Dombojo. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, klik tanda lonceng agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa like, comment, and share. Kan hari Sabtu kan final nih. Nah, tentu banyak hal yang dilakukan oleh seperti masalah persiapan pemain, kemudian tim secara umum. Nah, jadi apa saja yang persiapkan untuk tim dalam menghadapi Persisir besok? Ya, terima kasih untuk Daesan. Kami dari tim Casanova United untuk menghadapi partai final ini ada beberapa hal yang disiapkan. Ya. Yang paling penting adalah bagaimana mengembalikan kebugaran pemain. Pasca kemarin sudah sampai semifinal, jadi jeda waktu juga kayaknya terlalu mepet sehingga persiapannya juga terlalu berat lah seperti biasa-biasanya. Cuman kita fokus kepada kembali ke kebugaran fisik, mengembalikan kebugaran fisik pemain, kemudian latihan-latihan biasa, passing biasa, kemudian paling kita menyiapkan mental pemain untuk persiapan laga final aja. Oh iya, iya, baik, coach. Jadi untuk masalah fisik pemain, biasanya kan ini di laga final ini tentu akan ada semacam tensi untuk kedua tim. Ya, bagaimana dengan keadaan para pemain dilihat dari fisiknya? Apakah pemain-pemain Casanova dalam posisi fit untuk siap bertanding di laga final nanti? Bagaimana? Jadi untuk kesiapan tim, alhamdulillah setelah saya lihat mereka antusiasme sekali menatap laga final ini. Mereka sangat termotivasi, terutama sekali bagaimana menjadi juara di tanah sendiri, itu termotivasi sendiri. Sehingga mudah-mudahan motivasi ini tetap terjaga dan tidak sampai membuat mereka menjadi down nanti ketika di lapangan. Bahwa Casanova dengan Persisir ini kan bukan laga perdana. Jadi Persisir dengan Casanova ini sudah pernah bertemu di sebuah turnamen di turnamen Brimo Cup. Ya, tentu ini ada historis tersendiri. Punya historis, dan itu semua orang tuh tahu, yang sudah pernah tahu tentang bagaimana kondisi saat itu Persisir dengan Casanova, dan kita terbuka aja bahwa pertandingan tadi itu dimenangkan oleh Persisir. Kalau nggak salah kemarin itu 3-2 coach ya. Ya. Nah, ini kan beda turnamen, beda strategi. Nah, mungkin dilihat dari historis tersebut, bagaimana langkah ataupun strategi yang bisa untuk persiapkan menghadapi Persisir ini? Ya, secara teknis memang ada beberapa kelemahan yang tahun kemarin waktu Brimo Cup 2 kalau salah itu kita memang sempat kalah adu penalti kalau salah dengan Persisir.
Saya sedikit mengulas tentang pesisir ini luar biasa. Mereka baru terbangun 2019 Iya. dan punya pemain-pemain yang sudah matang secara permainan dan semua lini juga rata. Saya lihat Iya. kalau saya amati dari beberapa pertandingan mereka cenderung menguasai bola di lini tengah dengan tusukan-tusukan dari sisi sayap. Nah, antisipasinya mungkin itu mungkin saya akan tidak terlalu memberikan ruang kepada pemain-pemain sayap dan tengah mereka untuk terlalu menguasai bola. Karena memang prinsipnya saya melihat pada pertandingan tahun lalu bersama pesisir, mereka sangat cepat sekali menutup ruang, sehingga saya coba agak bermain melebar supaya lapangan itu bisa terisi semua oleh pemain. Dan mudah-mudahan strategi ini mampu meredam ganasnya pesisir ini. Ya, baik, Coach. Jadi bagaimana dengan masih yang mungkin bisa Coach tawarkan? Apakah sama formasi yang diterapkan ketika babak penyisian sampai menuju final ini? Apakah sama formasi yang diterapkan oleh Coach? Saya pikir sama deh, karena memang saya lihat dari beberapa pertandingan ini mereka sudah sangat padu dan kompak dalam melakukan kerjasama dan saling melengkapi. Itu saja. Kita lihat juga nanti bagaimana pesisir menempatkan pemain-pemain kuncinya supaya kita bisa mencari ruang di situ. Jadi kalau memang pesisir juga memberikan atau menerapkan strategi yang ofensif, ya bagaimana nanti saya juga bisa meredam mereka secara permainan. Jadi secara formasi saya tetap memakai formasi yang kemarin-kemarin, tidak ada perubahan, cuman mungkin ada penekanan pada tugas pemain untuk disiplin dan menjaga areal mereka dengan sempurna saja itu. Ya, baik, Coach. Dilihat dari awal pertandingan mulai babak penyisian hingga ada beberapa pertandingan yang mungkin hasil skor yang didapatkan oleh Casanova itu kan menang tipis itu, Coach. Artinya ada perlawanan dari pihak lawan, sehingga menangnya itu mendebarkan. Iya, betul. Ya, istilahnya di permainan dengan Power FC ini hampir saja ini. Betul. Strategi supaya hal-hal yang terjadi kemarin itu tidak terulangi di partai finalnya. Strategi apa yang mungkin bisa Coach sampaikan di pemain belakangnya? Saya kira hampir sama seperti yang akan saya terapkan di pertandingan semifinal kemarin dengan Mekarsari. Jadi kita terapkan pressing ketat betul di sepertiga per lapangan kita, di akhir lapangan kita, juga dengan menutup ruang mereka di tengah, menumpuk pemain di tengah sehingga aliran bola mereka tidak terlalu enak mereka untuk passing. Saya kira kemarin juga memang betul kita kebobolan banyak sekali di babak penyisihan sampai di perempat final. Tapi di semifinal kita sudah bisa mengatasi itu dengan clean sheet pertama kita di turnamen Kopilanka Cup ini, dan itu kita akan coba terapkan lagi di final. Mudah-mudahan berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Iya, baik, Coach. Kedua tim pasti punya obsesi yang cukup tinggi. Betul. Bagaimana bisa menjadi jawara di turnamen Kopilanka Cup ini, apalagi ini turnamen perdana ya, yang ada di Sate, khususnya di turnamen Kopilanka Cup. Berkaitan menang, ini sudah pasti kedua tim ini sangat tinggi sekali ingin menjadi pemenang di turnamen ini. Kira-kira menurut Coach, kalaupun ini menang, kira-kira skor yang bisa diprediksikan untuk melawan PSIS ini seperti apa? Ya, jauh. Ya, saya kira ini sukses sekali untuk diprediksi karena skor ini saya lihat. Ini prediksi aja, Coach. Berkaca pada pertandingan kemarin, saya kira skornya skor tipis saja, mungkin entah dari mana nanti, tergantung nanti situasi di pertandingan. Tapi saya lihat tidak terlalu solok. Mungkin kalau memang ada yang menang, mungkin lebih dari 1 gol.
Oh gitu. Ya, dan mungkin saya lihat ya mungkin kita akan menang dengan skor 2-1 mungkin. Baik, mungkin amat di tiap pertandingan Casanova dengan tim yang lain itu Romi selalu masuknya di babak kedua seperti itu. Itu bagaimana ceritanya gitu. Padahal Romi ini kan kalau dia lihat kualitas itu nggak kalah dengan kualitas striker-striker seperti Rian dan Zainal gitu. Ya betul. Jadi awalnya saya rencanakan itu Trisula ini adalah Trisula mautnya Casanova untuk tahun ini, Desan. Cuman setelah menjelang kick off, Roni ini kurang fit sehingga pertandingan pertama itu hanya sedikit masuk, hanya beberapa menit. Yang kedua saya coba 15 menit, kemudian yang ketiga tambah lagi. Yang kemarin mungkin sudah sampai 40 menit dia bermain. Mungkin mudah-mudahan final ini dia bisa bermain full lah, desa-desa. Bang Rizal, atas waktunya terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang. Sampai ketemu besok ya. Iya, dah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama terkait masalah kesiapan untuk partai final besok. Baik, Mas Roni sebagai kapten di Casanova, tentu banyak hal yang Mas Roni tahu tentang materi-materi pemain, kemudian teman-teman di tim. Tentu bisa memberikan gambaran sedikit bagaimana persiapan anggotanya. Untuk tim kami, untuk menghadapi pertandingan final besok, saya siap dengan materi pemain kami ini banyak yang berpengalaman, terutama di sisi tengah atau penyerang. Itu dasar. Iya, saya melihat di Casanova itu ada beberapa pemain yang didatangkan dari luar daerah seperti Rian, kemudian Zainal, itu untuk di bagian depannya, kemudian di bagian tengahnya ada Dos, di bagian barisan pertahanan ada Farid dan Limbo. Nah, bagaimana kesiapan mereka yang didatangkan ini? Mereka udah siap nanti Desan. Mereka udah melakukan latihan sendiri-sendiri di rumahnya masing-masing, walaupun jauh dari tempat ini turnamen. Hanya besok Desan. Iya. Kemarin sempat kami lihat di beberapa pertandingan, mulai dari babak penyisian hingga 4 besar kemarin, itu permainan Casanova selalu deg-degan, ya, selalu deg-degan, terutama di pertandingan melawan PS Power. Itu bisa kita lihat teman-teman dari PS Power itu mengejar poin. Dan untungnya ada di sisi waktu tambahan mampu dibalas oleh tim Casanova. Dan tentunya ini ada kelemahan kalau saya lihat, Mas Roni, ada sedikit kelemahan di bagian sektor pertahanannya. Nah, untuk saat ini bagaimana di pertandingan partai final ini, apakah sudah mulai dibangun kembali komunikasi yang baik di sektor pertahanannya? Baik Desan. Untuk pertandingan penyisian grup kemarin dengan melawan tim Power, kita masih melakukan rotasi pemain. Jadi atau pelatih Rizal sendiri atau mencoba pemain dengan posisinya yang berbeda-beda. Jadi dengan pengalamannya coach Rizal, dia pasti tahu apa yang kurang kemarin. Apa yang coach lakukan ya? Ya, apa yang dilakukan kemarin. Apa kekurangan kita lawan Power kemarin, bisa udah dia baca pas final besok Desan. Iya, baik. Di partai final ini tentu akan
sangat menarik, Mas Roni ya, mengingat ini adalah partai yang bergengsi grand final. Tentu kedua klub pasti akan terobsesi untuk menjadi jawara di turnamen Kopi Langka Cup. Lalu bagaimana menurut Mas Roni jika nanti Casanova itu mampu menang menghadapi tim pesisir, kira-kira skor yang menurut prediksi Mas Roni itu kira-kira berapa? Untuk skornya mungkin kalau tim kita Casanova memenangkan pertandingannya besok 1-0 atau 2-1, menang tipis besar. Baik, jadi apa harapan Mas Roni untuk pertandingan besok? Mengingat dua supporter ini pasti akan datang dengan jumlah yang sangat besar. Tentunya harapan pemain tentu tidak ingin terganggu dengan adanya konflik-konflik. Begitu Mas Roni. Harapannya supporter dari kedua klub ini bisa bersahabat lah dalam mendukung timnya masing-masing besok. Junjung tinggi sportivitas dan mendukung tim dengan dan Mas Roni mewakili teman-teman di tim Casanova. Semoga di pertandingan di grand final besok di turnamen Kopi Langka bisa berjalan dengan baik dan aman. Mas Roni, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mas Roni. Semoga sehat selalu. Amin, Dasan. Bagaimana persiapan tim pesisir untuk menghadapi Casanova besok di partai grand finalnya? Ya, Dasan, persiapan pesisir sampai hari ini saya melihat pemain persiapannya sudah mantap, dan kami secara keseluruhan pemain siap bertanding walaupun beberapa masih ada yang cedera. Saudara Rambo, Saudara Amar itu masih cedera, tapi kami optimalkan bisa tampil di final nanti. Kemudian bagaimana keadaan pemain secara fisik dan mental, karena memang di partai final ini akan sedikit memberikan sebuah emosional tersendiri ya, pasti akan ada tekanan-tekanan. Bagaimana secara psikologi dan fisik pemain? Iya, Dasan, secara psikologis pemain kami banyak, ada beberapa yang senior, tentu mereka punya jam terbang yang luar biasa. Pertandingan final ini tentu tekanannya banyak, baik dari atmosfer dalam lapangan maupun di luar lapangan. Tapi kami percaya para pemain kami sudah siap secara mental, secara fisik, dan keseluruhannya siap. Kami dengar bahwa pesisir dengan Casanova United ini bukanlah laga perdana, karena memang kedua tim ini kami dengar informasi bahwa pernah melakukan pertemuan di sebuah turnamen di Brimo Cup. Dan bagaimana menurut Anda ketika partai final ini terjadi dan terulang lagi? Ibaratkannya bagi Casanova itu partai balas dendam. Partai balas dendam, betul. Kami sudah mengantongi bermain dengan Casanova itu di Brimob kemarin. Kami sudah melihat walaupun sekarang Casanova tampil dengan materi-materi yang baru, pemain-pemain baru, tetapi tentu kan persiapan Casanova pasti akan lebih fight, akan lebih ganas. Ya, Dasan. Ini bukan kali pertama kami bertemu dengan Casanova. Ini sudah pertemuan kedua di turnamen yang berbeda, dan mungkin ini pertandingan yang lebih akbar lagi. Kopi Langka Cup di 12 tim ini, 12 tim terbaik di kota maupun Kabupaten Bima. Kami sudah mengantongi kami sudah melihat bagaimana pola permainan Casanova, dan kami sudah mempersiapkan taktik untuk melawan Casanova, dan kami berharap kami bisa meladeni permainan Casanova nanti. Baik, untuk formasi yang akan sobat dimainkan di partai final ini oleh tim pesisir.
Oke, Desan. Untuk melawan Casanova ini, kami akan sedikit bermain terbuka, beda dengan kami ketika melawan Galaxy. Nah, tampil di final ini tentu kami akan memberikan penampilan yang terbaik. Kami ingin menghibur, juga kami menargetkan untuk menjuara di laga final ini. Baik, di Sape kalau saya mengibaratkan adalah seperti lapangan milik Casanova karena jarak yang agak dekat ya, sehingga supporter itu akan memberi dampak tersendiri bagi para pemain pesisir. Lalu seperti apa langkah supaya tidak mendapati tekanan dari supporter? Jadi apa ya strategi yang dilakukan oleh tim pesisir ketika menghadapi tekanan dari supporter Casanova? Baik, Desan. Menurut kami, pemain kami bukan kali pertama tampil di Sape. Kami percaya orang-orang Sape, orang-orang baik, dan kami hadir di lapangan Semangka, tentu datang sebagai tamu, sopan santun kami, tentu mungkin akan memberikan efek yang lain untuk para pecinta bola di lapangan Semangka nanti. Untuk penekanan kaitan dengan penonton, kami percaya pemain-pemain kami siap secara mental. Begitu, Desan. Baik. Mengingat ini adalah partai terakhir di turnamen Kopi Langka Cup, tentu kedua tim ini memiliki ambisi yang cukup besar dan ingin mencatatkan namanya di turnamen Kopi Langka Cup ini, Mas. Jadi menurut teman-teman di pesisir, apakah mampu memenangkan pertandingan ini atau bagaimana? Ya, Desan. Kami datang dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Tentu kami berharap dan kami berupaya di lapangan nanti targetkan unggul melawan Casanova kali ini. Kami unggul 2-0. 2-0. Karena kami melihat keseluruhan pemain sudah siap tampil dan siap memenangkan pertandingan kali ini. Dan kami ingin mencatat sejarah baru di kota maupun Kabupaten Bima. Karena pesisir adalah klub, notabene klub baru. Tentu kami pemain punya motivasi sendiri untuk mengangkat nama besar Kampung Melayu, khususnya di daerah pesisir. Walaupun di area kota Bima ini, Kabupaten Bima, banyak yang tidak mengenal pesisir. Tetapi hari ini kami pastikan klub pesisir adalah klub pinggiran Melayu yang diprakarsai oleh manajer kami, Bos Irman. Sebuah pencapaian yang luar biasa bagi tim pesisir sehingga mampu mencapai di partai grand final, di mana di babak penyisihan klub-klub hebat seperti Galaxy, Gempar mampu dikalahkan oleh tim pesisir. Dan mampukah tim pesisir ini mengulangi tren-tren seperti itu untuk di partai final ini? Dengan keyakinan dan semangat teman-teman kami di lapangan, tentu kami percaya kami bisa berbuat banyak di final nanti. Mungkin itu saja untuk sesi wawancara kami. Semoga pertandingan besok berjalan aman dan damai. Itu yang kami harapkan dan bisa memberikan sebuah pertandingan yang menghibur, dan jauh dari kata permainan yang buruk. Ya, semoga nanti bisa berjalan dengan baik sampai finishingnya. Baik, Mas Fatur, jadi kami mohon waktunya sedikit untuk kami meminta beberapa informasi terkait seputar laga grand final antara Pesisir melawan Casanova United. Baik, sejauh mana persiapan rekan-rekan yang ada di tim Pesisir? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Desan. Untuk sementara ini persiapan yang dilakukan oleh tim pesisir
persiapan awal guna meningkatkan stamina untuk melakoni laga final besok Desan, kami melakukan jogging bersama Iya. guna sedikit meningkatkan kembali stamina kami. Mungkin setelah melakukan pertandingan Galaksi banyak menguras tenaga dari pemain pesisir. Iya. Mungkin untuk persiapan awalnya kami melakukan jogging bersama. Di tim pesisir bukan lagi satu hal yang perlu ditutupi, karena memang dari awal babak penyisihan hingga sampai masuk di grand final ini banyak supporter yang melihat ada pemain-pemain yang baru di internal pesisir, seperti ada Kifu, kemudian ada Sam yang dari Dempu. Nah, kedua pemain ini termasuk juga Bahar yang baru saja direkrut ketika Gempar. Nah, bagaimana kesiapan mereka yang Daisan sebutkan tadi dalam hal fisik, karena memang jarak yang cukup jauh. Untuk peningkatan stamina, Ya. kami percayakan kepada masing-masing individu mereka, dan kami yakin bahwa mereka mampu mandiri untuk meningkatkan stamina tersebut. Seperti untuk informasi Abang Bahar kemarin, Ya. informasi dari Abang Irman, Abang Bahar rutin melakukan latihan. Oh ya, ya. Baik. Kemudian, nah bagaimana untuk menghadapi Casanova? Ya, di mana Casanova juga memiliki red record yang sama, di mana mereka bertemu dengan PS Power, mereka unggul 3-0, namun di babak kedua mampu diimbangi oleh PS Power 3-3. Walaupun di sisa-sisa menit terakhir pemain mereka mampu memberikan dengan gol balasannya. Kalau untuk pertandingan melawan PS Mekarsari kemarin, kami memang tertinggal atau kebobolan 2-0 dan kami kalah telak. Mungkin faktor yang pertama kurangnya kekompakan atau fisik yang kurang mumpuni, dan masih kurang mempersiapkan diri dalam menghadapi PS Mekarsari kemarin. Dan faktor yang kedua, mungkin terlalu emosional dalam menghadapi PS Mekarsari kemarin. Kalau untuk Casanova mampu memukul balik sehingga mampu memenangkan di akhir pertandingan melawan PS Power, itu sebuah gimana ya dasarnya, itu sebuah kewaspadaan besar juga bagi kubu tim pesisir dari kami Desan. Begitu juga dengan pertandingan terakhir melawan Galaksi, itu yang saya dengar banyak pemain-pemain pesisir yang mengalami semacam kram, kemudian di lapangan banyak semacam mungkin dari sisi fisik sudah mulai kendor. Dan ini tentu sebagai itu titik kelemahan bagi tim pesisir yang dimana di pertandingan melawan Galaksi banyak yang kram gitu. Kram. Seperti yang kita ketahui bersama Desan, berhubung Galaksi adalah tim besar, tim elit, memang dari awal kami menanamkan sikap tegas dalam prinsip permainan melawan Galaksi. Kami harus menanamkan prinsip untuk mempressing pemain-pemain Galaksi, harus terus mengejar dimanapun bola itu berada. Mungkin itu bagian atau faktor yang mempengaruhi terjadinya beberapa pemain dari tim pesisir mengalami kram. Besok akan ada banyak supporter yang hadir. Kita tidak bisa merincikan apakah itu dari pihak Casanova ataupun dari pihak pesisir. Yang jelas di tribun besok akan banyak ribuan pasang mata yang akan menyaksikan pertandingan di grand final. Tentu dari pihak para pemain, baik itu Casanova maupun pesisir, pasti akan mengalami semacam tekanan dari supporter-supporter, tentunya dari supporter
kedua belah pihak. Nah, bagaimana dari tim pesisir sendiri untuk menangkal jika ada supporter yang mencoba memancing emosi para pemain sehingga merusak strategi daripada tim pesisir itu sendiri? Kalau memang begitu keadaan dan kondisinya besok Desan, sebelum turun bertanding ke lapangan, atau kita bermusyawarah sebelum turun bertanding, kita menyampaikan beberapa gangguan atau tekanan dari supporter agar tidak terlalu terpengaruh ataupun merespon daripada tekanan supporter tersebut agar terhindar daripada kerusakan konsentrasi ketika laga sedang berlangsung. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk Mas Fatur, bagaimana prediksinya mampukah pesisir memenangkan pertandingan besok melawan Casanova United? Insya Allah kami tanamkan prinsip bahwa besok adalah harga mati atau tim pesisir optimis untuk meraih kemenangan. Lalu bagaimana dengan prediksi skornya, kira-kira berapa yang bisa diraup, yang bisa didapatkan dari pertandingan besok? Apakah 1-0, 2-1, 3-1 atau berapa? Atau mungkin bisa saja terjadi adu penalti. Nah, ini kan kita hanya sekedar ingin menggali seperti apa terjadinya laga grand final besok. Untuk prediksi skor Desan, kami belum berani untuk memprediksi skor berapa skor yang akan berakhir besok. Yang terpenting buat kami, kami menanamkan prinsip adalah optimis menang adalah prinsip dari tim pesisir untuk pertandingan final besok. Soalnya kami juga menghindari terjadinya laga akhirnya besok terjadinya proses adu penalti. Mungkin kami lebih mengutamakan pada saat laga berlangsung babak pertama maupun babak kedua kami optimis untuk menang. Mungkin itu Desa. Ya, seperti yang diketahui oleh Mas Fatur bahwa di internal Casanova ada juga beberapa pemain yang didatangkan, tidak hanya pesisir, tetapi Casanova jauh lebih banyak pemain yang diimpor. Kalau dibilang banyak pemain yang didatangkan, misalkan di pemain depannya ada Rian, kemudian ada Zainal yang dimana kedua pemain ini sama-sama dari NTT, walaupun Rian juga ada darahnya di Bima. Kemudian di pemain tengahnya ada Jos dari Panda, kemudian ada Heru dari Dena, kemudian dipasang di benteng pertahanan ada Limbo dan Farid dari Dompu. Nah, ini bagaimana melihat komposisi pemain-pemain di luar ini sehingga para pemain pesisir bisa meladeni pemain-pemain yang diimpor ini, yang didatangkan ini. Baik, Daisan. Untuk poin-poin bagaimana kewaspadaan kami terhadap pemain-pemain di luar daripada Casanova United, kami insya Allah akan melakukan strategi khusus bagaimana mengatasi daripada kekuatan-kekuatan besar yang berada di luar daripada Lanta ataupun pemain yang ditransfer di luar Lanta. Poin penting itu juga yang harus benar-benar kami waspadai untuk pertandingan besok, Desan. Begitu, Desan. Baik, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk sesi wawancaranya, dan terima kasih kepada Mas Fatur yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi seputar grand final untuk menghadapi laga penentu, sekaligus mencatatkan siapa yang akan menjadi raja di turnamen Kopi Langka Cup
yang pertama ini. Baik, terima kasih Mas Fatur ya. Baik, sama-sama Desan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.